kita bisa mengedukasi masyarakat bahwa ini tabunganmu jangka panjang. Per saat ini transaksi untuk cicil dan gadai itu 17 triliun rupiah. Pertumbuhannya sangat bagus. Dan kalau cicil dan gadai ini yang menariknya, itu kan orang kalau mencicil emas itu mereka nggak mau sampai nggak bayar karena misalnya kesulitan uang nggak mau nunggak karena kalau nunggak terus emasnya kan dijual ya. Lagi-lagi alhamdulillah karena tadi kita mulai melihat titik tumbuh kita harus relevan dengan kebutuhan masyarakat yang sekarang mulai mengenal syariah. Jadi contoh misalnya tabungan haji, itu kan unit syariah produk yang kita lihat sebagai produk yang perlu kita dorong. Lalu bisnis emas. Nah, Mas Hiram mesti juga mulai investasi di emas nih, karena emas naik terus ya. Nah itu yang kita lihat sebagai cara untuk masuk, dan itu unik produk syariah. Tabungan haji dari bank syariah, produk-produk emas karena BI sebagai bullion bank pertama. Jadi merupakan cara kita untuk masuk ke market. Jadi game changer BSI lah untuk masuk ke pasar. Bullion bank. Bullion bank. Nah, disitulah kita mengedukasi pasar, masyarakat bahwa instrumen investasi itu macam-macam. Salah satunya emas. Dan Bank Syariah Indonesia mempermudah orang untuk bisa punya tabungan emas. Bisa punya emas lah paling nggak begitu. Nah itulah yang membuat salah satunya bisnis kita bisa, pembiayaan kita tumbuh cukup baik di cicil emas. Plus cost of fund kita jadi lebih turun karena semakin membaik. Karena tadi itu tabungan haji itu kan produk-produk tabungan yang jangka panjang ya. Memang perlu diedukasi, perlu diajak. Nggak banyak masyarakat tahu bahwa tabung haji itu, bukan rekening haji itu boleh dari baru lahir itu boleh. Mereka berpikir pas sudah usia dewasa, bukanya boleh. Yang penting kan ditabung terus kan gitu. Nah, dari kecil udah boleh loh dibikinin tabungan haji gitu. Jadi begitu lahir anak, setelah akikah sekarang bukan tabungan haji kan gitu ya. Oh iya. Tidak harus nunggu sampai dewasa mau haji, tidak perlu. Iya. Jadi dua hal itu Pak ya yang jadi pendorong utama kinerja BSI di tahun ini ya. Satu tabungan haji, yang kedua bisnis emas. Bisnis emas ya. Bisnis emas dalamnya ada beli emas, jual emas, gadai, dan cicil emas. Itu tiga hal yang memang kita dorong penetrasinya ke masyarakat. Kalau bicara ke depan Pak, dua hal itu juga masih prospektif. Iya, kita melihat sekarang paling tidak di nasabah kami kan punya 22 juta nasabah. Kami punya 1,3 juta nasabah payroll. Berarti kan karena payroll setiap bulan udah gajinya melalui Bank Syariah Indonesia. Produk-produk emas minimal di nasabah payroll ini saja dulu kita penetrate. Sekarang ini penetrasi baru 6%, Mas Hiram. Baru 6%. Artinya kalau ditanya apakah tahun depan masih kita dorong, tentu masih kita dorong. Karena payroll juga akan terus kita dorong sebagai bisnis yang punya prospek, jangka panjang, dan penetrasi emasnya masih kecil. Itu menjadi portfolio mereka kan untuk punya investasi jangka panjang yang aman, dan tentu saja buat mereka yang mau haji bisa jadi pelampung juga. Kalau biaya haji meningkat kan harga emasnya juga ikut meningkat, jadi bisa jadi pengimbang dari kenaikan harga. Kalau bisnis emas Pak, prediksi Pak Dirut gimana kira-kira? Bisnis emas itu sekarang tadi yang beli, cicil dan gadai. Sekarang ini kami untuk cicil dan gadai itu yang sifatnya financing itu udah ada kurang lebih transaksinya sekitar 500.000 transaksi, nasabah yang transaksi. Sekarang itu saya sudah 17 triliun. Per saat ini transaksi untuk cicil dan gadai itu 17 triliun rupiah. Jadi ini pertumbuhannya sangat bagus. Dan kalau cicil dan gadai ini yang menariknya, itu kan orang kalau mencicil emas itu mereka nggak mau sampai nggak bayar karena misalnya kesulitan uang nggak mau nunggak karena kalau nunggak terus emasnya kan dijual ya. Padahal emas itu harga naik terus. Jadi menariknya cicil emas ini masyarakat dengan sadar berusaha untuk memastikan cicilannya selesai karena mereka tahu bahwa waktu mereka beli emas di hari ini, nyicil 5 tahun, harga 5 tahun kemudian itu udah berbeda dengan hari ini. Nah itulah yang kita lihat kenapa bisnis emas ini punya potensi yang besar, karena kita bisa mengedukasi masyarakat bahwa ini tabunganmu jangka panjang. Satu, kita selalu bilang emas itu menguntungkan. Kedua, liquid. Ketiga, long term. 3 keywords itu selalu kita dorong ke masyarakat sebagai bagian dari edukasi, Mas Hiram. Liquid, menguntungkan, dan long term. Long term ya. Long term. Iya. Kan jarang produk yang secara long term masih menguntungkan kan jarang ya. Dan liquid. Ya, daripada semua beli tanah gitu kan. Iya kan. Susah jualnya. Belum tentu liquid kan. Iya. Tiba-tiba perubahan side plan tata kota bisa hilang tuh gitu kan. Iya betul. Kita bisa mengedukasi masyarakat bahwa ini tabunganmu jangka panjang. Per saat ini transaksi untuk cicil dan gadai itu 17 triliun rupiah. Pertumbuhannya sangat bagus.
Dan kalau cicil dan gadai ini yang menariknya, itu kan orang kalau mencicil emas itu mereka nggak mau sampai nggak bayar karena misalnya kesulitan uang, nggak mau nunggak karena kalau nunggak terus emasnya kan dijual ya. Lagi-lagi alhamdulillah karena tadi kita mulai melihat titik tumbuh kita harus relevan dengan kebutuhan masyarakat yang sekarang mulai mengenal syariah. Jadi contoh misalnya tabungan haji, itu kan unit syariah produk yang kita lihat sebagai produk yang perlu kita dorong. Lalu bisnis emas. Nah, Mas Hiram mesti juga mulai investasi di emas nih, karena emas naik terus ya. Nah, itu yang kita lihat sebagai cara untuk masuk, dan itu unik produk syariah. Tabungan haji dari bank syariah, produk-produk emas karena BI sebagai bullion bank pertama. Jadi merupakan cara kita untuk masuk ke market. Jadi game changer BSI lah untuk masuk ke pasar. Bullion bank. Bullion bank. Nah, disitulah kita mengedukasi pasar, masyarakat bahwa instrumen investasi itu macam-macam. Salah satunya emas. Dan Bank Syariah Indonesia mempermudah orang untuk bisa punya tabungan emas. Bisa punya emas lah paling nggak begitu. Nah, itulah yang membuat salah satunya bisnis kita bisa, pembiayaan kita tumbuh cukup baik di cicil emas. Plus cost of fund kita jadi lebih turun karena semakin membaik. Karena tadi itu tabungan haji itu kan produk-produk tabungan yang jangka panjang ya. Memang perlu diedukasi, perlu diajak. Nggak banyak masyarakat tahu bahwa tabung haji itu, bukan rekening haji itu boleh dari baru lahir itu boleh. Mereka berpikir pas sudah usia dewasa, bukanya boleh. Yang penting kan ditabung terus kan gitu. Nah, dari kecil udah boleh loh dibikinin tabungan haji. Tabungan haji gitu. Jadi begitu lahir anak, setelah akikah sekarang bukan tabungan haji kan gitu ya. Oh iya. Tidak harus nunggu sampai dewasa mau haji, tidak perlu. Iya. Jadi dua hal itu Pak ya yang jadi pendorong utama kinerja BSI di tahun ini ya. Satu tabungan haji, yang kedua bisnis emas. Bisnis emas ya. Bisnis emas dalam itu ada beli emas, jual emas, gadai, dan cicil emas. Itu tiga hal yang memang kita dorong penetrasinya ke masyarakat. Kalau bicara ke depan Pak, dua hal itu juga masih prospektif. Iya, kita melihat sekarang paling tidak di nasabah kami kan punya 22 juta nasabah. Kami punya 1,3 juta nasabah payroll. Berarti kan karena payroll setiap bulan udah gajinya melalui Bank Syariah Indonesia. Produk-produk emas minimal di nasabah payroll ini saja dulu kita penetrate. Sekarang ini penetrasi baru 6%, Mas Hiram. Baru 6%. Artinya kalau ditanya apakah tahun depan masih kita dorong, tentu masih kita dorong. Karena payroll juga akan terus kita dorong sebagai bisnis yang punya prospek, jangka panjang, dan penetrasi emasnya masih kecil. Itu menjadi portfolio mereka kan untuk punya investasi jangka panjang yang aman. Dan tentu saja buat mereka yang mau haji, bisa jadi pelampung juga kalau biaya haji meningkat, kan harga emasnya juga ikut meningkat. Jadi bisa jadi pengimbang dari kenaikan harga. Kalau bisnis emas Pak, prediksi Pak Dirut gimana kira-kira? Bisnis emas itu sekarang tadi yang beli, cicil dan gadai. Sekarang ini kami untuk cicil dan gadai itu yang sifatnya financing itu udah ada kurang lebih transaksinya sekitar 500.000 transaksi. Nasabah yang transaksi. Sekarang itu saya sudah 17 triliun. Per saat ini transaksi untuk cicil dan gadai itu 17 triliun rupiah. Jadi ini pertumbuhannya sangat bagus. Dan kalau cicil dan gadai ini yang menariknya, itu kan orang kalau mencicil emas itu mereka nggak mau sampai nggak bayar karena misalnya kesulitan uang, nggak mau nunggak karena kalau nunggak terus emasnya kan dijual ya. Padahal emas itu harga naik terus. Jadi menariknya cicil emas ini masyarakat dengan sadar berusaha untuk memastikan cicilannya selesai karena mereka tahu bahwa waktu mereka beli emas di hari ini, nyicil 5 tahun, harga 5 tahun kemudian itu udah berbeda dengan hari ini. Nah itulah yang kita lihat kenapa bisnis emas ini punya potensi yang besar karena kita bisa mengedukasi masyarakat bahwa ini tabunganmu jangka panjang. Satu, kita selalu bilang emas itu menguntungkan. Kedua, liquid. Ketiga, long term. 3 keywords itu selalu kita dorong ke masyarakat sebagai bagian dari edukasi, Mas Hiram. Liquid, menguntungkan, dan long term. Long term ya. Long term. Iya. Kan jarang produk yang secara long term masih menguntungkan kan jarang ya. Dan liquid. Dan liquid. Ya, daripada semua beli tanah gitu kan. Iya kan. Susah jualnya. Belum tentu liquid kan. Iya.